Nah, inilah 6 pokok pembahasan kita pada hasil kunjungan kali ini. Mula-mula, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan hidroponik. Nah, apa sih hidroponik? Hidroponik itu berasal dari dua kata, yaitu kata hydro yang berarti air dan ponos yang berarti daya, di mana hidroponik merupakan budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa tanah dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi yang ada pada tanaman tersebut. Untuk lokasi kunjungan, kami mengunjungi hidroponik Ujung Bali yang terletak di Jalan Bali 3, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Tempat ini buka hanya setiap hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Bapak Nasruddin dan Ibu Yayah Lakoro yang selaku merupakan owner atau pemilik dari pembudidaya hidroponik ini. Nah, mereka berdua mengembangkan usaha ini sudah sekitar 2 tahun sejak masa pandemi. Nah, mereka memilih budidaya hidroponik ini karena hanya memiliki lahan yang terbatas, serta untuk membudidayakannya itu relatif mudah, bahan yang digunakan pun tidak merogoh kocek, serta keuntungan yang dihasilkan dari pembudidayaan tanaman ini lumayan banyak. Di tempat ini ada berbagai macam jenis tanaman yang dibudidayakan. Di antaranya yaitu ada selada, kailan, kangkung, pakcoy, dan seledri. Nah, untuk media tanam yang digunakan untuk budidaya hidroponik ini yaitu dengan menggunakan rock wool. Rock wool ini digunakan untuk proses persemaian biji atau tanaman selama 7 hari. Kemudian dipindahkan ke proses peremajaan. Nah, kemudian setelah dari proses peremajaan, kemudian dipindahkan ke proses pembesaran. Nah, setelah 35-40 hari, sayuran sudah bisa dipanen. Metode dan instalasi yang digunakan dalam pembudidayaan hidroponik ini, yang pertama yaitu rakit apung atau floating system. Nah, pada floating system ini menggunakan bahan yang mudah mengapung di atas air, misalnya styrofoam. Nah, nutrisi pada sistem ini sudah dicampur, makanya agak berbeda dengan sistem lain. Namun, sistem ini juga dapat membuat akar sayuran mudah busuk karena terlalu banyak terendam dengan air. Kemudian, instalasi yang kedua yaitu DFT atau Deep Flow Technique, yang merupakan salah satu sistem hidroponik di mana akar tanaman diletakkan dalam lapisan air dengan ketinggian 3-4 cm. Nah, DFT ini menggunakan pipa paralon yang bisa sampai 2 atau 3 inch. Untuk nutrisi pada sistem ini terletak di bawah pipa tersebut. Dia ada di dalam suatu bak yang kemudian akan didistribusikan melalui pipa distribusi dan disebarkan ke tanaman. Biasanya pada sistem DFT ini memerlukan tambahan alat berupa net pot serta sumbu hidroponik yang biasanya terbuat dari potongan kain flanel. Adapun komponen esensial yang perlu diperhatikan pada budidaya ini diantaranya yaitu matahari, air, karbon dioksida, bibit, serta nutrisi. pH air yang digunakan untuk budidaya tanaman hidroponik ini biasanya berukuran 6,5. Nah, untuk pengukurannya dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Namun di tempat yang kami kunjungi ini sudah tidak lagi mengukur pH air karena katanya sudah tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang mereka hanya memakai air dari sumur langsung. Kemudian untuk kepekatan dari nutrisi,
yaitu 1200 sampai 1500 ppm. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan TDS. Nutrisi yang digunakan pada budidaya hidroponik ini kebanyakan menggunakan nutrisi AB mix. Nah, nutrisi ini merupakan nutrisi yang berbeda, nutrisi A dan B yang kemudian dicampur. Nah, cara mencampurkannya bagaimana? Nah, untuk 1 liter air diambil masing-masing dari larutan A dan B berukuran 5 ml. Kemudian dimasukkan atau dicampurkan larutan A dan larutan B ini ke dalam 1 liter air bersih. Nah, setelah tercampur, larutan sudah siap untuk disiram atau digunakan sistem hidroponik lainnya. Nah, untuk pencegahan hama, biasanya hama menyerang tanaman dengan berbagai cara. Nah, kecacatan yang dialami oleh tanaman hidroponik antara lain, yang pertama itu dia akan menjadi kerdil, kemudian yang kedua berbatang lemah, dan yang ketiga ujung-ujung daun akan menjadi keriting. Namun di tempat ini tanaman yang diserang oleh hama akan segera dibuang. Mereka pun memaklumi jikalau ada hama yang menyerang tanaman ini dikarenakan tanaman ini tidak dibudidayakan dengan menggunakan bahan kimia. Nah, alternatif yang dilakukan untuk menanggulangi hama yaitu dengan menyemprotkan bahan alami seperti air bawang putih. Nah, maka dari itu jika terkena hama, pemilik hanya mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari resiko para petani hidroponik. Nah, untuk hasil panen dan marketing. Nah, dalam sekali panen, hidroponik ujung balik ini dapat menghasilkan kurang lebih 350-an tanaman dalam satu deret pipa tanaman. Nah, hasil panennya tersebut dijual per kilogram. 1 kilo itu sekitar 35.000. Nah, keuntungan dalam sekali penjualan mencapai 1 juta per deret pipa. Nah, sistem penjualannya yaitu dijual online dan juga dipasarkan ke supermarket yang ada di Gorontalo seperti Hypermart dan Glayo. Ya, baik, demikian pemaparan hasil kunjungan dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.